Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat disebutkan dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, di mana di situ dijelaskan ada beberapa hal yang ada beberapa hal yang jika hal-hal ini diamalkan akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, memudahkan urusan kita, dan menjauhkan kita dari berbagai perkara yang menyulitkan. Disebutkan di situ, beliau mengatakan walladzi falaqa al-bahra li Bani Israil, demi zat yang telah membelah lautan untuk Bani Israil, maksudnya demi Allah yang telah membelah lautan untuk siapa? Nabi Musa alaihi salam. Inni la ajidu fi Taurati maktuban, sesungguhnya aku sungguh telah mendapatkan di dalam kitab Taurat tertulis di sini apa yang termaktub dalam Taurat yang disebutkan sahabat Ka'ab bin Malik ini, isinya dibenarkan oleh syariat kita Al-Quranul Karim dan Nabi Muhammad SAW. Di situ ditulis atau tertulis, ya ibna Adam, wahai bani Adam, ittaqi rabbaka wassalli rahimak wa barra walidaik, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dan sambunglah tali silaturahim, serta berbaiklah atau berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Jadi 3 amalan ini, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan cara kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyambung tali silaturahim. Ar-rahim yang dimaksud dalam riwayat ini adalah kerabat kita senasab, itu rahim namanya. Jadi orang tua, kemudian saudara kandung ya, kemudian paman, bibi dan sebagainya, itu namanya rahim kita. Ini ada sebagian istilah yang salah kaprah. Kadang kita itu misalkan ke rumah teman kita atau tetangga kita sesama muslim, menyampaikan saya kesini mau silaturahim. Ini sebenarnya kurang tepat, karena tetangga kita itu bukan rahim kita ya. Tepatnya bagaimana? Ziarah. Saya kesini mau ziarah. Kalau mau ditambah, saya kesini mau ziarah dan menjalin ukhuwah, persaudaraan sesama muslim, lah itu benar. Tapi kalau mau silaturahim sebenarnya kurang tepat, karena tetangga kita itu bukan apa-apa, bukan kerabat kita ya. Jadi tepatnya mau ziarah dan menjalin persaudaraan sesama muslim, begitu. Ini terutama momen hari raya ini ya, di akhir-akhir Ramadan dan nanti masuk malam hari raya atau hari raya Idul Fitri, itu biasanya ada momen kita saling tazawur, saling berkunjung ke rumah kerabat, saudara kita, bapak ibu kita, paman, bibi, saudara kandung, keponakan dan sebagainya. Ini momen untuk menjalin silaturahim ya. Insyaallah, semoga Allah mudahkan kita untuk menunaikan di tahun ini nanti. Dan juga yang ketiga, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua ya, berbakti. Dan momen hari raya ini salah satu bentuk berbaktinya mudik, membahagiakan orang tua kita dengan mudik, mengunjungi mereka. Karena keumuman orang tua itu bahagia dan sangat mengharapkan anaknya untuk bisa berkunjung di hari raya. Sehingga ketika kita mampu, kita usahakan untuk mudik, untuk membahagiakan orang tua kita dengan membawa oleh-oleh, dengan membawa bingkisan, atau nanti kita bisa memberikan
sebagian rezeki kita kepada orang tua kita. Ya, itu salah satunya. Ya, 3 hal ini kalau kita lakukan, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyambung silaturahim. Jangan sampai ya ada kita ini dengan kerabat kita sampai bermusuhan, ada masalah, ada ketidakharmonisan. Kadang ada yang dengan saudara kandungnya sendiri itu bermusuhan sampai 10 tahun lebih. Bahkan ada yang sudah semboyan sampai mati katanya, mau dibawa sampai mati, memusuhi saudara kandungnya sendiri. Ya, ini bukan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Bahaya kalau sudah memutuskan silaturahim, itu akibatnya sangat berbahaya sekali untuk di dunia kita ini dan juga lebih nanti di akhirat. Apalagi masalahnya cuma sepele, hal-hal yang bersifat duniawi ataupun hanya salah paham biasa. Jangan sampai. Nah, 3 hal ini kalau kita lakukan, kata riwayat di sini, ya muddu laka fi umrik, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memanjangkan bagimu umurmu. Jadi salah satu sebab panjang umur itu 3 hal tadi: bertakwa kepada Allah, menyambung silaturahim, dan berbakti kepada orang tua. Maka saya perhatikan orang-orang yang panjang umurnya itu biasanya orang yang tipe punya perangai 3 ini. Saya amati gitu ya. Itu yang umurnya panjang-panjang itu. Saya ada seorang guru kita itu umurnya sampai 98 tahun. Panjang umurnya. Dan 98 kan 100 tahun kurang 2 tahun. Itu masih sehat. Tidak pikun sama sekali. Tidak pikun sama sekali. Sholat ke masjid masih kuat, 98 tahun jamaah. Saya amati beliau ini memang tipe ini. Orangnya sangat bertakwa pada Allah, sangat menyambung silaturahim, dan sangat berbakti kepada orang tuanya. Umurnya dipanjangkan. Faedah kedua, wa yuyassiruka wa yuyassiru laka yusraka. Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan urusanmu. Kalau urusan kita kok sulit, banyak kesempitan, banyak kesulitan, coba cek 3 hal ini: ketakwaan, silaturahim, sama bakti kita sama orang tua. Jangan-jangan ada penghalangnya itu. Sulit banget begini-begini, rezeki sulit, hidup sulit, tertimpa banyak musibah. Jangan-jangan baktinya orang tua tidak ada, atau bahkan malah mendekati durhaka kepada orang tua, atau jangan-jangan punya permusuhan kepada saudara kandung sendiri. Dijamin, ini insya Allah dijamin. Ini yang berkata bukan saya, dijamin. Kalau kita melakukan 3 hal ini, urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala semuanya. Kemudian yang terakhir, wa yasrifu anka usraka, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menjauhkan, memalingkan kesulitanmu dari dirimu. Segala hal-hal yang sulit-sulit, yang berat-berat, yang menghimpit kita, akan Allah simpangkan, Allah jauhkan dari kita saat kita melakukan 3 hal ini. Yang paling dahsyat itu berbakti kepada orang tua. Pasti anak yang berbakti kepada orang tuanya pasti urusannya akan dimudahkan, pasti urusannya akan digampangkan, akan dijauhkan dari berbagai perkara yang sulit. Pasti itu. Itu sudah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran banyak, dalam hadis Nabi juga banyak. Ya, jangan sampai kita menjadi anak-anak yang durhaka kepada orang tua kita, apalagi kepada ibu kita yang sudah mengandung kita. Wahnan ala wahnin, mengandung itu kata Quran itu wahnan ala wahnin, sulit, berat di atas berat, jadi berat kuadrat, Pak. Ngandung kita itu berat kuadrat. Gak akan ada seorang pun laki-laki di dunia ini yang mampu untuk mengandung, karena wanita itu didesain oleh Allah untuk bisa membawa beban yang sangat berat, kandungan anaknya. Gak akan mungkin kita ini mampu. Katanya kita ini hebat ya, laki-laki kan katanya lebih kuat, hebat daripada perempuan. Kita gak akan mampu mengandung anak kita, dan itu bisa dilakukan oleh apa? Wanita. Pas melahirkan bertaruh nyawa. Saya saat melihat sendiri ya, istri saya itu melahirkan anak saya yang pertama itu,
Saya membayangkan bagaimana ibu saya dulu melahirkan saya. Rasa sakit itu mulai muncul jam 5 sore. Anak saya lahir itu besok pagi jam 9 pagi baru lahir. Dan selama jam 5 sore sampai 9 pagi itu isinya istri saya itu merintih kesakitan dan hampir meninggal dunia gara-gara melahirkan anak saya. Saya membayangkan ibu saya juga seperti itu. Makanya ada seorang sahabat pernah umroh. Seorang sahabat itu pernah umroh, Pak. Umroh pas tawaf di Ka'bah itu kan ibunya sudah tua. Terus ibunya digendong. Tawaf keliling Ka'bah 7 kali digendong ibunya. Nah, ternyata di pinggir Ka'bah itu ada sahabat Abdullah bin Umar. Terus setelah selesai mendekati Abdullah bin Umar mengucapkan salam, terus bertanya begini, "Ya Ibnu Umar, dengan perbuatanku gendong ibuku keliling Ka'bah 7 kali ini, sudahkah aku bisa membalas jasanya?" Apa jawaban Ibnu Umar? "Ya fulan, wahai si anu, seandainya kau berbakti kepada ibumu sejak kamu lahir sampai mati, itu belum bisa membayar jasa ibumu walaupun satu tarikan nafas saat melahirkan dirimu." Ibu kita itu pas kesakitan menarik nafas saat mau melahirkan kita itu beratus-ratus dan beribu-ribu kali tarikan nafas. Nah, kalau kita berbakti dengan ibu kita dari sejak lahir sampai mati, itu belum bisa membayar satu tarikan nafas kesakitan ibu kita saat melahirkan kita. Oleh karena itu, yang masih punya orang tua, manfaatkan momen ini sebaik-baiknya. Sebelum kita menyesal nanti orang tua kita sudah meninggal, baru kita nangis-nangis ingin berbakti. Biasanya begitu orang-orang. Kita kan biasanya gitu. Pas orang tua masih hidup disia-siakan, pas sudah mati nangis-nangis ingin berbakti. Terlambat sudah. Ya, sangat sudah terlambat itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, bisa berbakti kepada orang tua kita, dan bisa menjadi orang-orang yang terus menyambung tali silaturahim. Wallahu taala a'lamu bishawab, wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.